Nah, setelah didapatkan F1, kita akan mencari F2. Ingat, F itu adalah filial pertama. Sekarang kita mau menentukan filial kedua. Caranya tetap sama. Kita tentukan parental induk yang kedua. Nah, di sini tadi kita diminta untuk menentukan F2 dengan menyilangkan hasil dari F1. Jadi F1 disilangkan dengan sesamanya atau disilangkan dengan F1 juga. F1 hasilnya mana ini ya? Jadi perhatikan, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini tadi bulat kuning untuk fenotipnya. Jadi bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Setelah itu baru tentukan gametnya. Jadi diumpamakan gamet itu jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini dianggap sebagai jantannya dan ini dianggap sebagai betinanya. Kalau seperti ini, berapa gamet yang diperoleh? Ibu hapus saja yang di atas. Ingat caranya yang kemarin ya. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Kemudian K besar, K kecil. K besar, K kecil. Karena berbeda jadi ditulis 2. Jadi ini gametnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Jadi ada 4. Kenapa 4? Ingat, yang heterosigot di sini ada 2. Rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi terbukti ya. Terbukti ada 4 gamet yang diperoleh. Kita tuliskan di sini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi sama kan di sini? Berarti B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi ada 4, sama-sama 4. Kalau dia ada banyak gamet seperti ini, kita tidak bisa melakukan penyilangan secara langsung. Jadi kita menggunakan papan catur. Yang seperti apa papan catur? Gue tuliskan di atas ini ya. Jadi ini dianggap sebagai gamet jantan dan gamet betina. Ingat tadi ada 4 gametnya, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di bawahnya juga demikian karena sama gametnya tadi. B besar, K kecil, kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi bagaimana persilangannya? Ingat, ini disilangkan dengan ini. Ingat, pasangan alel selalu yang dominan di depan dan pasangan alelnya selalu berpasangan. Jadi B besar, B besar, K besar, K besar. Diperoleh dari mana? Ini dengan ini bertemu, ini dengan ini bertemu. Jadi ini. Kemudian yang ini dengan ini, B besar, B besar, K besar, K kecil. Ini yang ini, B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini yang ini, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi selalu ingat cara penulisan untuk genotipnya, selalu yang dominan di depan dan yang resesif di belakang. Yang dominan apa? Dominan itu yang lebih kuat, yang mempunyai sifat lebih kuat, yang ditandai dengan huruf besar. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi silangkan begitu seterusnya. Ini dengan ini di sini, ini dengan ini di sini, ini dengan ini di sini, ini dengan ini di sini sampai selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, genotipnya ada berapa? 4 kali 4, 16 ya. Jadi semua jumlahnya ini ada 16 keturunan. Nah, ini genotipnya. Sekarang kita mau tentukan fenotipnya. Bagaimana kalau banyak seperti ini? Jadi caranya, perhatikan saja bilangan huruf yang di depannya.
karena di sini bukan bersifat intermediate. Masih ingat pelajaran sebelumnya, kalau intermediate itu sama-sama kuat. Ini bersifat dominansi penuh. Jadi yang dominan menutupi yang resesif. Kita tentukan saja yang memiliki genotip B besar, K besar. Apapun di belakangnya, pasti ini fenotipnya adalah bulat kuning. Kita lihat ada berapa bulat kuning. B besar, K besar. Tidak usah perhatikan di belakangnya karena pasti memang akan menunjukkan itu bulat kuning. Kenapa demikian? Kalaupun misalnya di sini B besar, B besar, B besar, K besar, K besar, pasti ini bulat kuning. Kemudian kalaupun ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, dia hanya diperhatikan yang di depannya. Ini bulat dan ini kuning. Karena ini bersifat dominan, pasti akan menutupi semua bilangan atau genotip yang di belakangnya. Jadi yang kalian perhatikan hanya B besar, K besar dulu untuk menentukan fenotip atau sifat bulat kuning. Jadi ini 1, ini juga 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini tidak ya, ini 6, ini tidak, ini 7, ini ya 8, 9. Nah, jadi ada 9. Untuk bulat kuning ada 9. Sekarang kita perhatikan mana yang belum tersilang. Ini ya, ini perhatikan ini bulat. Ini tadi hijau. Jadi untuk B apapun di belakangnya dan K kecil, pasti K kecil ya. Kalau dia sudah K kecil di sini, pasti di belakangnya K kecil. Tidak bisa ditulis terbalik seperti ini. Tidak ada seperti itu, maka pasti dia di sini adalah K kecil. Ini untuk bulat hijau. Kita lihat bulat hijau ada berapa. Ini 1, kasih tanda beda. 1, 2, ini tidak, ini 3. Jadi ada 3. Kemudian mana lagi yang belum? Ini ya. Ini B kecil. Pasti di belakangnya adalah B kecil. Kemudian ini adalah K besar. K besar bisa 2 kemungkinan, K besar di belakangnya atau K kecil di belakangnya. Jadi ditaruh seperti ini. Ini menunjukkan ini tadi kisut dan K besar itu adalah kuning. Berarti untuk biji kisut kuning ada berapa? B kecil, K besar. B kecil, K besar ada berapa? Mau kasih tanda tanya. 1, 2, 3. Ini ada 3. Dan yang terakhir ini B kecil, K kecil, K kecil itu adalah kisut hijau. Jadi kisut hijau tinggal ini 1 kan? Ini tanda seru. Jadi ada 1. Maka diperoleh perbandingan fenotipnya, bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1. Untuk membuktikan benar atau tidak, jumlah ada berapa? Karena tadi ini kalau gametnya 4 dikali 4, jumlahnya harusnya 16 ya. 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15, 16. Jadi semua totalnya adalah 16. Kalau di soal kalian diminta untuk menentukan presentasi, caranya ingat di matematika menentukan presentasi pasti jumlah, misalnya tentukan presentasi bulat kuning. Jadi bulat kuning, untuk presentasi bulat kuning di sini kan jumlahnya ada 9 ya. 9 dan jumlah keseluruhannya ada 16 dikali 100%. Ada berapa? Kemudian untuk bulat hijau itu 3 per 16 kali 100%. Begitu juga untuk kisut hijau 3 per 16 kali 100%. Dan kisut, oh ini kisut kuning ya,
kisut kuning, ini kisut hijau. Jadi 1/16 kali 100%. Itu untuk menentukan persentase. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menentukan persentase, begitu caranya. Ya, baik anak-anak, jadi demikian pembahasan materi tentang persilangan di hibrid. Semoga kalian mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.